Pemirsa budidaya lele, nila, atau gurami mungkin sudah lazim kita dengar. Nah, bagaimana dengan budidaya kodok? Mungkin budidaya yang satu ini jarang kita dengar. Padahal omset yang didapat dari budidaya kodok tersebut bisa mencapai hingga 20 juta rupiah per bulan. Adalah Wayan Suryawan yang melihat budidaya kodok lembu sebagai peluang bisnis yang sangat potensial, khususnya di Bali yang merupakan daerah tujuan pariwisata. Namun Wayan Suryawan menyadari jika saat ini tidak banyak yang membudidayakan kodok lembu di Bali. Wayan Suryawan mengatakan lebih lanjut ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan saat membudidayakan kodok lembu, yaitu pemijahan, pembesaran, dan pemasaran. Selain itu yang tidak kalah penting lainnya adalah pembibitan atau pembenihan, di mana faktor cuaca menjadi faktor yang paling mempengaruhi proses perkawinan kodok, selain juga pH air atau kualitas air itu sendiri. Jika faktor-faktor tersebut tidak mendukung, maka telur yang dihasilkan dari pemijahan tersebut akan rusak atau gagal. Ditambahkannya, kodok yang pertama kali bertelur akan menghasilkan 5.000-an telur, dan untuk yang kedua kali, kodok bisa menghasilkan 15.000 hingga 30.000-an dalam sekali bertelur. Namun untuk sampai ke tahap anak kodok, jumlahnya menjadi kecil, tergantung kondisi cuaca dan pengaruh air. Sementara dari telur menetas hingga menjadi kecebong, memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Kemudian dari kecebong menjadi percil atau anak kodok, memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Dan dari percil ke pembesaran, tergantung dari ukuran kodok yang diinginkan. Misalnya jika mencari ukuran kecil seperti ukuran kodok di sawah, mungkin memerlukan waktu sekitar 2,5 bulan. Namun jika mencari ukuran yang jumbo, memerlukan waktu sekitar 4-5 bulan yang diukur dari umur percil. Yang paling besar pengaruhnya itu faktor cuaca. Kalau terlalu dingin juga nggak bisa, terlalu panas juga nggak bisa. Karena dia akan berpengaruh ke pH air juga, kondisi kualitas airnya juga. Itu. Jadi kebanyakan kalau memang dia mau bertelur, tapi telurnya nggak jadi, rusak dia. Berapa dia? Sekali bertelur itu kisaran kalau untuk yang pertama kali mungkin sekitar 5.000-an. Kalau yang kedua kali itu bisa 15.000 sampai 30.000 sekali bertelur. Nah, tapi untuk jadi sampai kodok percilnya, anak kodoknya itu kecil. Tergantung cuaca itu, pengaruh air sama ke cuaca itu. Kalau dari telur menetas ke jadi kecebong, itu kita perlu waktu cuma 2-3 hari aja. Terus kalau untuk dari kecebong menjadi percil, anak kodoknya, itu perlu waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Itu. Terus kalau dari percil ke pembesaran itu sebenarnya tergantung size. Kalau kita mau cari size yang kecil, itu size ukuran kodok sawah istilahnya, itu mungkin 2,5 bulan sudah bisa. Kalau maunya untuk cari size jumbonya yang 1 kilo isi 3 atau 4 ekor, itu biasa 4-5 bulan. Dari umur percil jadinya, bukan dari umur kecebong. Terkait dengan proses pemeliharaannya, Wayan Suryawan mengatakan kandang kodok biasanya dikuras setiap hari agar kualitas daging kodok tetap terjaga, mengingat tujuan pasarnya adalah restoran dan hotel. Selain itu juga, agar tidak ada kotoran yang mengendap yang menimbulkan zat amoniak yang tentunya berpengaruh pada kualitas daging. Untuk pakan kodok itu sendiri, Wayan Suryawan menggunakan pakan jenis pelet ikan lele atau bandeng. Sementara tambahan pakan yang biasanya diberikan untuk calon indukan yaitu keong mas, magot atau jangkrik. Dan untuk kecebong biasanya diberi makan berupa tepung ikan jenis PF1000. Kalau untuk nguras air, kolam kandangnya sendiri itu kita tiap hari, karena itu akan berpengaruh dia. Kalau maunya kita berapa hari sekali baru kita kuras, itu akan berpengaruh dia dengan kualitas dagingnya sendiri. Karena kita kan tujuan pasar ini kan restoran sama hotel, jadi kita harus jaga di kualitas dagingnya sendiri. Karena ini kan menggunakan dia airnya sedikit, penggunaan airnya sedikit. Jadi kalau maunya kita berhari-hari baru kita kuras, itu kotorannya itu kan dia mengandung amonia. Jadi otomatis kan badan kodok itu kerendam sama amonia. Kualitas daging pasti akan berubah deh. Pakannya, untuk pakannya sendiri itu kita pakai pakan jenis pelet ikan.
jenis pelet ikan dijual bebas kok. Jenis pelet ikan lele itu biasanya atau bandeng. Untuk tambahannya itu kita biasanya kasih keong mas atau maunya maggot bisa, jangkrik bisa, tapi itu kita biasanya untuk calon-calon indukan. Pakannya kalau untuk kecebong kita kasih makannya berupa tepung dia, tepung ikan itu. Untuk pemasarannya, ada konsumen yang datang langsung ke tempat budidaya itu sendiri. Sedangkan yang rutin pemasarannya yaitu ke restoran di seputaran Kuta dan Sanur. Selain itu juga di beberapa hotel di daerah Nusa Dua dan Jimbaran. Wayan Suryawan mengatakan untuk omset yang didapat dalam budidaya kodok lembu ini adalah sekitar 15 hingga 20 juta per bulan. Sementara untuk potensi budidaya kodok di Bali sendiri, ia mengaku masih terbuka lebar. Kalau untuk pemasaran itu ada yang langsung ke sini, by user ya, konsumen langsung. Terus itu, tapi itu kan tidak tetap jadinya sewaktu-waktu. Kalau seandainya yang tetap rutin kita kirim itu untuk restoran sama beberapa hotel di daerah Nusa Dua, Jimbaran Nusa Dua sana. Kalau untuk restorannya daerah seputaran Kuta sama Sanur. Kalau rata-rata keuntungan per sekali panen, karena ini panennya dia tidak tentu ya. Jadi kita setiap bulan sih ada keluar. Jadi kalau mau yang kita ngomong omset itu per bulan itu mungkin nyampe antara 15 sampai 20 juta omset ya. Kalau untuk potensi budidaya kodok ini kita masih terbuka lebar. Karena untuk kebutuhannya sendiri kita sendiri masih kekurangan. Sementara itu, pembudidaya kodok lembu lainnya, Made Adiputra atau yang akrab disapa Kadek Kodok, menjelaskan perbedaan kodok yang memang merupakan hasil budidaya dengan kodok liar. Menurutnya, kodok budidaya tersebut dibudidayakan secara spesifik dengan SOP yang telah ditetapkan, seperti pemberian nutrisi pada pakannya, sehingga kualitas daging yang dihasilkan dari kodok yang dibudidayakan tersebut sudah sesuai dengan standar untuk dikonsumsi. Sementara untuk kodok liar sendiri pastinya tidak ada jaminan terhadap kualitas dagingnya. Baik, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit jenis-jenis kodok dan juga perbedaan kodok yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Jadi pertama adalah kodok budidaya seperti yang ada di sini di tempat kami. Jadi kodok budidaya sendiri kami memang budidayakan secara spesifik. Itu ada SOP-nya, bagaimana cara pembudidayaannya, nutrisi pakan yang dibutuhkan, sehingga kualitas daging yang kami jual itu memang up to standar. Nah, untuk kodok yang lain, misalnya kodok yang ditangkap di alam, yang kita biasanya sebut dengan kodok lokal, jadi di sana tidak ada garansi kualitas daging kalau kita membandingkan produk sekarang. Jadi di sini poinnya adalah kodok budidaya sendiri itu mempunyai kualitas daging yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kodok yang ditangkap di alam apapun jenisnya ya dari kita sendiri sudah pasti tahu karena mereka hidup di alam ya, jadi kita tidak bisa menggaranti bagaimana kualitas dan nutrisi yang terkandung dalam daging kodok tangkapan liar. Ditambahkannya bahwa secara fisik sudah bisa dilihat perbedaan antara kodok hasil budidaya dengan kodok liar. Kodok hasil budidaya memiliki tekstur daging yang lebih lembut, sehingga saat diolah menjadi makanan, bumbunya lebih meresap. Sementara kodok liar memiliki tekstur daging yang alot. Cynthia dan Agung Santika, Bali TV.